dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya berharap pada pagi hari ini kita dalam keadaan bahagia. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengadakan doa pagi. Untuk itu, mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Doa pagi yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan, dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 292, baitnya yang pertama. Marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kita, mari kita datang mengucap syukur bersama-sama. Mari kita mengambil saat teduh dan masuk dalam penyembahan kita. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang bersama-sama. Kami mengucap syukur karena pagi ini kami dibangunkan, diberikan nafas hidup, diberikan kekuatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberkati kami dengan kehidupan, yang menyiapkan berkat-berkat bagi kami, memberikan kehidupan itu mengalir dalam tubuh-tubuh kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik dan murah hati. Inilah kami yang percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang memuji dan menyembah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga tidak luput dari dosa yang mungkin oleh karena kesengajaan, oleh karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri, kita jatuh ke dalam dosa. Kita mungkin kehilangan kasih, kehilangan rasa percaya diri bahwa kita diberkati Tuhan. Kita mungkin menyimpan dendam, amarah, benci, sakit hati. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memohon pengampunan dosa. Saya berikan saat teduh bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya untuk mengakui dosa-dosa secara pribadi. Saya persilahkan.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami menyadari dengan betul keadaan kami. Di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, terkadang kami tidak sanggup mengendalikan pikiran kami, perasaan kami, atau bahkan tubuh kami, sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami merencanakan hal-hal yang tidak baik, memikirkan hal-hal yang tidak baik dalam pandangan mata Tuhan. Ampunilah kami kalau kami menyakiti hati sesama kami, baik dengan perkataan ataukah perbuatan kami. Ampunilah jikalau kami menyimpan dendam, amarah, benci, iri hati, jikalau kami merasa sangat sakit hati dan kecewa, sehingga kami tidak sanggup mengampuni orang lain. Ampunilah kami juga ya Bapa, jikalau kami tidak percaya diri, jikalau kami ini adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, inilah kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon pengampunan dosa atas apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pribadi. Sebagai anggota keluarga, kami juga memohon pengampunan dosa jikalau kami tidak sanggup menjaga kerukunan di dalam keluarga, jikalau kami tidak bisa saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, saling menyayangi, berlaku setia satu dengan yang lainnya. Ampunilah kami jikalau kami tidak mampu mengucap syukur atas keberadaan orang-orang yang mencintai kami di dalam keluarga kami. Ampunilah kami ya Bapa. Inilah kami yang datang dengan segala kerendahan hati. Kami memohon pengampunan dosa dan percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk masuk di dalam doa-doa pribadi kita dan juga dalam doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 240A, baitnya yang pertama. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk dalam doa pribadi kita. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua untuk mengambil saat teduh pribadi dan menyatakan doa-doa pribadinya. Saya persilahkan.
Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah doa-doa pribadi kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jadilah saja kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan memimpin langkah-langkah kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Syukur kepadamu ya Allah yang penuh kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang lain dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bersama-sama, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Saudara Niko, Bapak Herli yang dirawat di rumah sakit di Jogja, Bapak Agustinus Hari Prasetyo yang juga dirawat di rumah sakit, Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Ibu Suprapti Amasio, Bapak Endro Mulyono, dari Cerme Bapak Penoyo dan juga Ibu Gebi, dari Balong Tunjung Ibu Jasmari, Ibu Kasemi, Ibu Semi dan juga anak Abel. Kami mohonkan berkat supaya saudara-saudara kami ini diberikan kesehatan, kesembuhan, hati dan pikiran yang damai di dalam Kristus. Keluarga yang merawat juga Tuhan berkati, merawat dengan sebaik-baiknya dan diberikan rezeki yang cukup. Bapa, kami juga datang pada saat ini berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari sekolah. Kami mohonkan berkat mereka mendapatkan sekolah yang baik, biaya sekolah yang cukup. Anak-anak kami semuanya juga yang sudah naik kelas dan yang mungkin sedang mencari tempat untuk berkuliah, biarlah Tuhan memberkati supaya anak-anak kami semua berhasil dengan pendidikannya. Tuhan memberkati mereka semua dapat beradaptasi dalam lingkungan yang baru dengan baik. Di tengah pandemi, anak-anak kami harus belajar di rumah. Berikan kekuatan, hikmat, supaya anak-anak kami tetap rajin belajar. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohonkan berkat supaya mereka mendapat pekerjaan yang baik, yang menjadi rezeki dalam kehidupan mereka. Demikian pula ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak pandemi dari COVID-19. Mereka mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan rezeki. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan berkat dan pemeliharaan. Demikian pula kami sebagai gereja juga diberi kekuatan untuk bahu-membahu, saling menolong dan menopang saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa,
Untuk saudara-saudara kami yang sudah saatnya mendapatkan jodoh dan sedang mencari jodoh, kami mohonkan berkat jodoh yang percaya pada Yesus Kristus yang baik, seorang yang akan menjadi berkat bagi kehidupan saudara-saudara kami ini. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah menikah dan sedang menantikan keturunan, anak yang menjadi berkat di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan anak sebagai keturunan mereka. Kami juga percaya ya Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian sebagai keluarga, supaya kami hidup rukun bersama, supaya kami sebagai keluarga saling menghargai satu dengan yang lain, menjadi keluarga yang kuat dan berbahagia. Keluarga yang takut akan Tuhan, setia pada Tuhan Yesus Kristus, di mana seisi anggota keluarga kami, orang-orang yang dianugerahi Roh Kudus, yang percaya pada Yesus Kristus, setia di dalam pelayanan apapun bentuknya. Demikian pula ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan memberkati keluarga kami dengan rezeki yang cukup, kesehatan, umur yang panjang, perlindungan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Demikian pula ya Yesus Kristus, Engkau memberkati gereja kami, supaya di tengah pandemi ini gereja kami tetap kuat, tetap bersatu hati dalam cinta kasih. Kami diikat oleh rasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian pula ya Tuhan, kegiatan-kegiatan gereja dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan pula yang mencukupkan pendanaan kami. Pengelolaan keuangan gereja Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang bekerja melayani Tuhan di gereja kami GKJW Jemaat Gresik. Tuhan yang memberkati supaya kami semua bekerja dengan baik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Secara khusus, bahwa kami semua harus mempersiapkan ibadah virtual. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang mempersiapkannya. Kami diberikan kesehatan, hikmat, dan kekuatan, sehingga kami bisa menyajikan kebaktian virtual yang akan menjadi berkat bagi seluruh warga GKJW Jemaat Gresik. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk kepanitiaan bulan keluarga, kepanitiaan pembangunan. Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan. Saudara-saudara kami bekerja dengan baik. Dijauhkanlah dari segala musibah dan mara bahaya, dan setiap kegiatan yang dilakukan menjadi berkat. Tuhan pula yang mencukupkan segala dana yang dibutuhkan. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk rumah ibadah kami. Dijauhkanlah rumah ibadah kami dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas kami sekalian. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa untuk negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat supaya negara kami sejahtera, makmur, penuh dengan kedamaian, kerukunan dan ketentraman. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Jauhkanlah kiranya negara ini dari berbagai musibah dan mara bahaya. Biarlah para pemimpin kami dengan bijaksana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dijauhkanlah kiranya pula bangsa kami dari perpecahan. Biarlah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, biarlah kebinekaan di negara kami Indonesia dapat terus terpelihara. Dijauhkanlah kiranya negara kami
dari rongrongan orang-orang yang ingin mengganti ideologi kami dengan ideologi tunggal yang tidak mengakui keberagaman di Indonesia. Bapa, kami juga memohonkan berkat bagi para tenaga medis, para relawan, TNI, Polri, dan aparat pemerintah yang mengupayakan supaya pandemi COVID-19 ini dapat teratasi. Mereka diberi kekuatan dan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah kiranya penyakit ini berlalu dari muka bumi ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjalaninya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami, sehingga setiap bagian dari firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan akan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Amin. Bacaan kita diambil dari Kejadian 41 ayat 47 sampai 49 dan dilanjutkan dengan ayat 53 sampai dengan 57. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kejadian 41 ayat 47 sampai 49 dilanjutkan ayat 53 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Ayat 53 sampai 57. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Demikian bacaan Alkitab kita pada hari ini.
Demikianlah tadi bacaan kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki bulan keluarga. Dan salah satu kegiatan dalam bulan keluarga ini adalah tentang ketahanan pangan keluarga. Apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan keluarga? Ketahanan pangan keluarga itu adalah di mana ketika keluarga itu dapat mempersiapkan atau dapat menyiapkan makanan bagi keluarga. Selalu tersedia bahan pangan bagi keluarga, apapun keadaannya. Tentu saja hal ini harus dipersiapkan dengan baik. Untuk mengupayakan ketahanan pangan keluarga, itu ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama atau yang paling dasar itu adalah berasal dari alam. Jadi alam yang ada di sekitar rumah kita itu bisa kita pakai untuk menyiapkan bahan pangan yang siap konsumsi. Misal, keluarga bisa menanam tanaman sayur-sayuran, bisa mempersiapkan kolam kecil dari ember, atau mungkin bisa membuat kolam yang besar untuk ikan, bisa memelihara ayam di sekitar pekarangan rumah jika memungkinkan. Sehingga selalu tersedia bahan pangan yang murah yang bisa mengurangi pengeluaran keluarga. Itu adalah level yang paling dasar. Dan itu juga menjadi salah satu kegiatan dalam bulan keluarga yang dilombakan. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan yang paling dasar untuk menjaga ketahanan pangan keluarga kita? Demikian pula apa yang bisa kita upayakan itu kalau bisa menjadi berkat bagi orang lain, tentunya juga sangat menyenangkan. Dan saya sedang mempersiapkan kebun di Kapanditan itu menjadi kebun yang bisa menghasilkan tanaman pangan setidaknya bagi keluarga kami, dan juga bisa menjadi berkat bagi seluruh warga jika memungkinkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di level yang kedua itu adalah bagaimana keluarga ini bisa menghasilkan bahan pangan yang justru menjadi income bagi keluarga. Jadi bahan pangan itu tidak dikonsumsi langsung, tetapi diolah kembali untuk diproduksi dan diperjualbelikan. Sehingga hasil dari jual beli ini bisa untuk menyediakan bahan pangan bagi keluarga. Nah, di level yang terakhir itu adalah bagaimana keluarga ini bisa mengelola keuangan keluarga supaya selalu tersedia bahan makan yang cukup bagi keluarga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa meneladani Yusuf. Yusuf diberikan karunia untuk bisa menerjemahkan mimpi, sehingga bangsa Mesir dapat bersiap-siap untuk menghadapi kemarau yang panjang. 7 tahun di masa yang menghasilkan, Yusuf menyimpan bahan pangan sehingga ketika musim kemarau tiba, bangsa Mesir tidak kekurangan pangan dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa lain.
kita juga perlu mengelola potensi yang ada di dalam keluarga kita, supaya kita mengalami kecukupan. Dan kalau bisa, tidak hanya cukup bagi keluarga kita, tetapi keberadaan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah pandemi ini, maka cara pengelolaan yang demikian itu sangat diperlukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengelola sumber daya yang ada di dalam keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita juga memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar rumah kita untuk memberikan kekuatan kepada keluarga kita. Ketika ketahanan pangan keluarga itu terpelihara, maka damailah keluarga kita. Maka dari itu, mari kita mengelola dengan baik kebutuhan dasar ini, supaya kebutuhan dasar ini menjadi berkat bagi keluarga kita, dan kalau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jikalau kebutuhan dasar ini terganggu, maka terganggulah seluruh elemen keluarga kita. Kita juga mempunyai kebiasaan baik di hari Kespelalu, di bulan Kespelalu, yaitu menyediakan nasi bungkus setiap hari. Bagaimana kalau program ini kita lanjutkan kembali? Bagaimana kalau misalnya mulai minggu depan, setiap hari Minggu, silahkan datang ke gereja membawa nasi bungkus setiap pukul 11, supaya pukul 12 kita bisa membagikannya untuk orang lain. Keluarga yang memiliki kekuatan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semuanya, selamat mengelola ketahanan pangan dalam keluarga. Selamat mengelola berkat yang Tuhan berikan. Seberapapun berkat yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita kelola dengan cara yang bijaksana, supaya bisa menjadi berkat bagi keluarga kita dan berkat bagi kehidupan yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kini marilah kita bersama-sama masuk dalam doa penutup untuk mengakhiri doa pagi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini kami diingatkan kembali supaya kami mengelola sumber daya yang ada di dalam keluarga kami dengan sebaik-baiknya, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang berdaya dan juga bisa menjadi berkat bagi kehidupan yang lainnya. Kami percaya kuasa Tuhan akan memberkati kami, supaya kami bersinergi satu keluarga dan keluarga yang lainnya di tengah-tengah jemaat ini, untuk menjadi gereja yang bisa menjadi berkat bagi lingkungannya. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atas kami sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri doa pagi kita. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita dengan bijaksana mengelola sumber daya yang menjadi kekuatan di dalam keluarga kita, mengelola berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya, supaya menjadi kekuatan bagi keluarga kita dan menjadi berkat bagi kehidupan yang lainnya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, supaya kita tetap menjadi berkat. Mari kita bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan.
Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri doa pagi kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang pertama.